No, I don't. Strongly agree. What? Strongly disagree. Setelah meraih podium pertamanya di Kanada, Kimi Antonelli langsung mengalami 3 balapan di mana ia tidak meraih poin secara beruntun, baik itu karena kesalahan sendiri atau emang apa saja. Dan Kimi pun sejauh ini 2025 mencetak jumlah DNF terbanyak dibandingkan pembalap lain dengan jumlah 4 kali. Nah, hari ini gue mau bahas ada apa dengan Kimi Antonelli dan mengapa dia belakangan ini tuh underperforming. Jadi Kimi datang ke musim rookie-nya membawa ekspektasi yang sangat besar tentunya ya kan. Kayak setelah karir junior yang luar biasa dan itu pun termasuk di F2 musim lalu, di mana di prema lontongnya itu dia bisa berapa kali menunjukkan brilliance dan kemenangan. Toto Wolff langsung melihat dia sebagai salah satu atau mungkin talenta terbesar yang akan masuk ke F1 di dekade inilah ya. Seperti Max dulu di 2015. Karena keduanya join atau debut F1 tuh di usia muda. Dan lebih gokilnya lagi, Kimi langsung join di tim papan atas kayak Mercedes, menggantikan pembalap bintang mereka yang telah membantu tim ini meraih kesuksesan terbesarnya di F1 yaitu Lewis Hamilton. Makin mantep kan tuh tekanannya ya. Mengerikan. Jadi orang expect hal-hal besar dari dia di musim rookie-nya, termasuk gua. Dan di balapan pertama aja sudah mulai terlihat di talentanya ya kan. Walaupun ada masalah mobil di qualifying yang buatnya KO dari Q1, dan sempat balerina Cappuccina juga di awal balapan dengan kondisi hujan. Tapi nggak hanya dia merupakan salah dua dari beberapa rookie yang bertahan di kondisi hujan di debutnya, dia juga finish di posisi keempat, nyaris dapat podium juga lagi, dan melakukan beberapa manuver gokil untuk naik ke situ. Kimi sendiri terkenal cukup jago di kondisi hujan, apalagi jika melihat track recordnya di kondisi hujan pas masih di feeder series. Gokil dia biasanya, tapi tetap P4 tuh debut oke, cuman masih perlu konsisten dan sayangnya setelah itu dia mengalami beberapa balapan yang lumayan mediocre lah ya, cuman expected sedikit karena masih rookie. Menurut Saipul 2020, setiap rookie pasti adalah inkonsistensinya dan ada beberapa momen apesnya juga. Contoh kayak strategi dia di Bahrain di mana dia tuh udah keren banget ya, berduel sama Jordan bertahan yaitu Max Verstappen. Dikasih strategi kocak sama timnya. Nggak dapat poin ya kan akhirnya. Dan dari 6 balapan pertama dia meraih posisi ke-6 sebanyak 4 kali. Lalu tibalah Miami Grand Prix yang merupakan salah satu balapan di mana dia meraih posisi ke-6 itu. Cuman kerennya, untuk pertama kali dia meraih sprint pole di track di mana dia tuh belum pernah balapan sebelumnya. Dan menjadi pembalap F1 termuda yang berhasil meraih pole di format apapun. Mau itu sprint atau untuk balapan biasa. Nah ini salah satu negatif format sprint ya. Jadi bingung nentuin rekor-rekornya sumpah. Karena kalau balapan biasa ya Sep masih megang rekor pole termuda itu. Cuman kalau dalam format apapun termasuk sprint, sekarang dipegang sama Kimi. Iya jadi bingungin gitulah ya, intinya gitulah. Sayangnya di balapan sprint, dia kena dorongan ilahi ala Max Verstappen sama Oscar Piastri yang membuatnya turun banyak posisi karena didorong keluar track ya. Dan di qualifying untuk race pun dia juga out qualified gak hanya rekan timnya tapi Oscar Piastri. Di Imola, home race-nya dia yang dimana dia mengundang satu kelas atau kepeda ke F1 atau kita bisa bilang study tour ya. Malah nggak tembus ke Q3 dan DNF pula karena masalah mesin. Lalu crash di Q1 Monaco Grand Prix juga membuat dia tidak mencetak poin di balapan ini karena ya Monaco Grand Prix ya kan susah nyalip. Di Kanada lah dia menunjukkan talentanya lagi. Qualified di posisi keempat lalu menyalip Oscar saat start. Sempat menekan Max juga berapa kali untuk posisi kedua di balapan itu dan berhasil menahan dua McLaren di akhir-akhir untuk meraih podium pertamanya di F1. Lagi-lagi dia menunjukkan talentanya di track yang dimana dia tuh belum pernah balapan sebelumnya. Nah setelah weekend yang oke di Miami kemarin dimana dia meraih sprint pole pertamanya, Toto Wolff tuh ada ngomong kalau ini dia udah bisa pole di track yang dia tuh belum familiar. Udah gitu Kanada juga ya kan bisa dapat podium pertamanya. Nah kita tunggu nih saat leg Eropa di mana dia tuh udah familiar sama track-track mereka. Nyatanya malah amsyong di leg Eropa cuy. DNF di Imola sama Spanyol karena masalah mesin. Nubrukin Max di start di Austria yang dimana itu emang merupakan rookie error dan mungkin membuat Max sedikit flashback sama dirinya yang dulu ya. Lalu terseruduk sama Isaac Hadjar di kondisi hujan British Grand Prix yang dimana Max juga ngaco strateginya untuk kedua pembalapnya juga BTW ya di kondisi gado-gado. Dan di Spa kemarin bener-bener no pace banget dan tidak mencetak poin lagi dan bahkan gak tembus ke SQ2 dan Q2 gitu. Jadi selama balapan di Eropa, dia tidak mencetak poin satupun. Jadi gimana nih Pak Toto? Katanya tunggu leg Eropa untuk lihat kemampuan dia yang lebih mengerikan lagi karena kan kita udah ke track yang dimana dia tuh familiar. Ini nyatanya malah sama jumlah poinnya kayak Franco Colapinto di leg Eropa ya kan? Gak hanya itu aja,
Musim ini dia baru out-qualified George sekali atau 2 kali jika sprint quali juga termasuk musim ini. Dan gue juga baru nyadar kalau head-to-head race mereka juga agak sedikit underwhelming ya. Bukan sedikit, underwhelming banget cuy. George mendominasi dan gak ngasih dia nafas sekalipun. Jadi Kimi tuh belum pernah finish di atas George musim ini di balapan. Di standings, gap dia ke top 6 juga sudah lumayan jauh dan malah dia harus hati-hati karena jika rekor ini terus berjalan, rekor buruk ini, bisa aja dia kena salib sama Albon di standings dalam beberapa balapan, dan itu pun jika Albon bisa mengulangi performa dia di Spa kemarin. Jadi ada apa dengan Kimi Antonelli? Sebenarnya gue expect dia tuh di qualifying musim ini tuh bakal ngacir banget karena dia tuh tipikal pembalap yang agresif lah pokoknya. Semua corner dimakan. Dan itu biasanya bisa memberikan kita lap-lap luar biasa, kayak di Miami lah contohnya. Cuman musim ini gue belum melihat hal itu, dan ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, crash dia di Monza FP1 musim lalu yang dimana dia tuh nge-push banget, kayaknya ngaruh sedikit ke kepercayaan dirinya dalam nge-push mobilnya, jadi udah ada sedikit kenangan buruk dari aspek itu. Dan mungkin untuk alasan kedua ya dia emang lagi belum nemu feeling setelan yang bagus sama mobilnya. Ingat, dia tuh juga masih rookie, jadi emang perlu waktu untuk adaptasi. Mau sehebat apapun rookie, pasti juga butuh waktu adaptasi. Yang ketiga, itu karena tekanan. Semua orang expect hal besar dari dia, termasuk Toto Wolff, dan itu bisa ngaruh ke dua kemungkinan. Kimi jadi semangat dan berapi-api untuk membuktikan hype itu benar, atau malah jadi tekanan dan sejauh ini sepertinya lebih ngarah ke yang sana ya, tekanan ya. Kimi kemarin di Belgia setelah KO di Q1, juga bisa dibilang sedikit emosional karena dia kepercayaan dirinya tuh lagi rendah dan itu main ngaruh ke performanya sejauh ini. Dan bisa dibilang momentum dia juga lagi jelek. Setelah berapa kali dia DNF karena masalah mesin, dia juga melakukan beberapa kesalahan yang berujung merugikan dia dan pembalap lain dan apes juga lah intinya. Nah, tapi ya ada untungnya juga dia mengalami fase ini di musim rookie-nya atau pertamanya. Loh, kok bisa bang? Menurut teori Kartono 2021, setiap pembalap pasti akan mengalami fase nurun dan itu bisa terjadi kapan aja. Justru bagus kalau Kimi mengalaminya sekarang karena orang-orang tuh kebanyakan masih akan memaklumi karena dia tuh masih rookie. Coba kalau di musim ketiga, keempat, dan seterusnya, kena goreng sama media yang menjunjung tinggi keperfekan cuy. Jadi untuk Dek Kimi, it's okay lah, beberapa balapan ini lagi hancur performanya, apes juga. Dan mungkin musim ini belum menunjukkan hype-nya yang gede itu bener gitu ya. Tapi hidup itu berproses cuy. Sama kayak F1. Pembalap pasti kan bakal mengalami momen-momen tinggi, tapi ada juga rendahnya. Sama kayak hidup, nggak selamanya kita akan di bawah dan nggak selamanya kita akan di atas. Selagi kita mau berusaha terus menikmati prosesnya, pasti akan ada jalannya. Tapi bang, lu sama beberapa orang kan udah bilang kalau dia tuh bakal bagus musim ini dan bakal mengingatkan kita sama Max muda dulu gitu ya. Ya jujur aja, sejauh ini dia emang agak kurang dan nggak sesuai ekspektasi. Tapi kalau soal mengingatkan gue sama Max dulu, pas masih muda Max ya, ada kok beberapa kemiripannya. Keduanya sama-sama agresif dan mayan sering buat kesalahan juga. Kalian tuh kayak nggak inget aja dulu Max pas masih muda sering banget buat kesalahan sampai-sampai media pun ngegoreng dia terus. Untung dia mentalnya udah kayak baja ya kan, karena didikan bapaknya juga sih. Untuk Kimi mungkin ini juga yang perlu diasah dan kejadian-kejadian belakangan ini juga bisa jadi sekaligus membentuk mentalnya untuk bisa lebih kuat. F1 itu keras banget bos dan gak seindah yang kita bayangkan. Apalagi sosmed makin kesini juga makin toksik parah. Toto dan Mercedes juga harusnya paham kalau satu titik pasti halnya akan terjadi di mana Kimi tuh underperforming dan momentumnya lagi jelek. Masih buat kesalahan-kesalahan dan juga tertekan sama ekspektasi. Jadi mereka tahu resiko meletakkan anak berumur 18 tahun yang tahun ini aja baru lulus SMA menggantikan legenda Ferrari yaitu Lewis Hamilton. Di sinilah mereka sedikit terpukul sama realita kalau tidak akan se-smooth sailing itu ya guys ya. Tentu Kimi juga sudah di-prepare dengan baik sama Mercedes menuju musim debutnya, tapi masih banyak yang harus ditingkatkan selain talentanya yang emang udah besar itu. Nah, masih ada Hungarian Grand Prix minggu ini di mana Kimi bisa perlahan mengembalikan kepercayaan diri itu sekaligus membawa momentum yang oke menuju summer break leg kedua. Karena ingat, Mercedes masih memiliki peluang untuk finish posisi kedua di Constructor musim ini. Dan mereka butuh dua pembalap mereka untuk step up juga. George sudah melakukan itu, tinggal Kimi aja daripada nanti dikirim ke Alpine ya kan gantiin Siono. Salah, jangan ngomong gitu, nanti ngapus satu Argentina cuy. Ya wes dah, sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudahlah cuy. Seperti biasa video ini akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.